Di Swedia, saya 52 tahun, pengusaha sendiri. Oh, saya sudah di Indonesia 24 tahun. Gini Pak, Bapak sebelumnya dari Swedia kan? Nah, gimana sih first experience Bapak waktu pas baru pertama kali datang ke Indonesia? Pertama kali datang tentu panas, Swedia negara dingin. Tapi ini juga budaya di sini friendly, tapi lambat. Semua butuh banyak waktu di sini. Tapi ini orang sini selalu mudah mau dekat, pikir banyak. So saya pikir ini orang Swedia lebih dingin, tidak pernah bicara sama orang yang tidak tahu. Di sini Di sini mudah, friendly ya? ya di sini mudah untuk jadi dekat. Pak, Bapak bisa nggak menjelaskan waktu pertama kali first impression Bapak sama kultur Indonesia tuh gimana? Misalkan kayak saya waktu pertama datang tuh gimana, shock atau gimana atau gimana? Sebenarnya waktu saya datang di sini untuk bilang ada culture shock, ini sebenarnya tidak ada karena saya sudah baca sedikit Indonesia seperti apa Udah sebelum belajar datang nih. sudah. Tapi yang shock yang besar ini di dalam usaha, karena di dalam usaha di Indonesia waktu saya datang 24 tahun yang lalu sebenarnya produktivitas nggak ada. Ini yang shock saya ada ini semua ya di koneksi cuma buat bisnis sama teman, tidak pikir laba, tidak pikir ini dulu ini buat shock karena semua mau buat duit, mau Iya, efektif. iya, Indonesia. Waktu datang di sini sebenarnya ini nggak ada. Oke. So ini untuk culture shock di dalam usaha ini efektif tidak. Sekarang ini sudah ganti karena di 24 tahun ini sudah mulai ganti. So sekarang ini jauh lebih lebih seperti barat ya. Oke. Pak, waktu pas apa sih gimana jelasin sih waktu tadi kan udah dijelasin tuh first impression di sini gitu kan. Nah itu tuh Bapak mikirnya lebih mau tinggal di sini atau nggak usah deh kayaknya Indonesia kayak gini-gini atau bahkan lebih senang tinggal di sini. Ya ini sekarang saya sudah di sini, saya punya usaha sendiri, ini lumayan besar. So saya lumayan sukses di sini, tidak mungkin tinggalin ini. Iya. Sekarang hidup enak, sudah punya banyak perusahaan, banyak karyawan. So ini itu saya tinggal di sini. Yang susah untuk terima dari Indonesia ini kadang-kadang di sini orang sudah sukses tidak hormati orang tidak sukses. Iya. So ini waktu orang dulu miskin tapi jadi kaya, dia lupa teman yang masih miskin. Iya. Ini kadang-kadang sedikit susah. Orang tidak, untuk saya semua karyawan penting, yang direktur atau yang office boy. Tapi di sini hormatin orang bawah, orang atas tidak hormati. Kadang kita lihat seperti orang politik atau orang ini. Kadang-kadang saya susah karena di Swedia semua sama. Budaya Indonesia kayak gitu Bapak bisa menerima atau tidak, dan Bapak sebenarnya nyaman nggak sih tinggal di Indonesia sekarang? Oh, saya seperti orang pribadi nyaman. Saya besar, saya punya perusahaan keamanan, punya perusahaan pengacara. So saya tidak ada masalah untuk jadi nyaman di sini. Ini juga yang budaya saya tambah di perusahaan ini, kita hormatin semua karyawan, kita coba kita ada sistem ombudsman, kita punya karyawan di bawah ada suara, saya bisa dengar. So ini untuk saya ini tidak masalah, tapi saya pikir banyak orang asing tidak nyaman karena dia nggak mengerti. So ini karena saya sudah berkeluarga di sini, punya istri Indonesia, punya anak, ini orang hidup saya lumayan baik, koneksi saya punya di atas juga, so saya nyaman karena ini. Tapi apabila orang asing baru datang ke sini, saya pikir ini bisa sulit. Saya ada teman dulu di sini berapa tahun, tapi nggak bisa dia pergi. Laurin ratio
Ya ini saya mengerti ini apabila saya sekarang pulang ke Swedia karena semua keluarga saya masih di sana. Ini kadang-kadang tentu saya bawa budaya saya ada di sini. Tapi untuk jadi shock tidak karena saya sudah tahu di sana. Tapi anak saya karena dia orang Swedia tapi dia jadi besar di sini. Waktu dia ke Swedia dia sedikit shock karena orang Swedia lebih dingin, ini lebih kompetitif, ini susah ya di teman ini. So ini dia mungkin punya orientation shock. Saya sendiri tidak ada masalah. Ini nama saya karena saya lumayan sukses di sini, orang Swedia sudah tahu. Waktu saya datang saya di tamu. Bisa nggak Bapak mendescribe atau menjelaskan bagaimana sih stereotypes Bapak terhadap Indonesia sebelum Bapak datang ke Indonesia? Yang gambar saya ada sebelum tahu Indonesia. Iya, image-nya gimana Indonesia? Ya yang masalah sama orang Swedia ini kita pikir Bali dan ini Indonesia nggak tahu. Nggak tahu. So ini untuk gambar kita lihat di Eropa Utara ini. Waktu saya pergi ini semua orang pikir Bali, Indonesia Bali. Ya seperti Indonesia ikut Bali. Oke, di Bali ya, Bali kan terkenalnya karena Bali. Iya, so ini Indonesia seperti negara sekarang gambar ini karena banyak orang Muslim di sini. Sekarang semua takut orang Muslim, teroris ini ya. So banyak kali saya harus jelaskan ini sebenarnya orang Muslim di Indonesia tidak berbahaya. Iya, betul. Oke, kalau Bapak menurut teman atau enggak keluarga Bapak yang di Indonesia gitu, pernah nggak ngomongin tentang kultur Swedia tuh gimana sih? Misalnya teman di sini kayak teman sekantor ngomongin Swedia kayak gimana, pernah nggak sih ngomongin kayak gitu? Dan apa sih yang mereka bicarain yang nggak enak tentang Swedia? Saya pikir mayoritas orang Indonesia tidak tahu Swedia. So ini Swedia negara kecil, 10 juta penduduk. Jakarta, Jabodetabek aja 27 juta ya. So ini kecil. Yang orang tahu tentang Swedia ini sedikit sepak bola selatan. Dia tahu IKEA, dia tahu Ericsson ini. Tapi ini untuk ada gambar ya Swedia dingin aja, banyak salju, sebanyak es. So tidak pernah ada yang bicara negatif sama Swedia karena Swedia tidak negara seperti Prancis, Italia ini yang tidak punya banyak suara di dunia ya. Oh gitu. Kalau misalkan bisa nggak share tentang negatif atau positif prasangkanya sebelum datang ke sini, misalkan kayak Bapak mikirnya kalau mau positifnya ya gitu kan, positifnya Indonesia friendly kayak tadi, nah negatifnya apa? Selain itu ada lagi nggak? Ya, yang susah sama persepsi orang persepsi orang Eropa sekarang ini Indonesia dia ada masalah sama human rights record, yang masalah Papua Timur, Aceh, yang ini saya pikir ini kadang-kadang PR Indonesia kurang karena pemerintah sekarang ada hukum mati untuk banyak orang asing karena narkoba ini yang masalah Indonesia PR mungkin harus diperbaiki sedikit ya. Ini tidak masalah Indonesia harus ganti Indonesia buat apa, tapi waktu bicara sama dunia mungkin harus lebih positif karena Indonesia sedikit konfrontatif ya. Oh ya, Bapak bisa nggak punya? Bapak punya experience nggak, maksudnya experience dalam bidang ini ngomongin discrimination sebelum atau sesudah di sini, misalkan pas sudah di sini karena Bapak mukanya bukan orang Indonesia gitu kan, pikir ini orang mana sih, ada yang ngomong kayak gitu nggak sih Pak? Selalu, saya tiap hari. Oh ya, dibilang kayak gimana itu Pak? Ya ini kita bilang sekarang saya orang bule, orang mau bayar sedikit ekstra. Iya. Tapi ini juga yang positif, ini boleh duluan ini. So ini diskriminatif, ini ada positif negatif. Iya, ada positif. So ini waktu saya mulai bicara bahasa Indonesia ini hilang. Karena bahasa penting. Orang Indonesia apabila dia pikir orang bule tidak bisa bahasa, ini orang Indonesia kadang-kadang jadi sedikit unsure, sedikit takut, sedikit nggak tahu, malu ya. Waktu bicara bahasa Indonesia ini lepas saya seperti orang lain di sini, tidak masalah.